pencawapresan nama kan banyak, ada 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan, Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan, nama-nama itu ya masuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan. Apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan sesuai dengan visi misi, cita-cita dan lain sebagainya. Pernyataan Puan Maharani bisa dikatakan menjadi kegemparan baru gitu ya. Saya langsung aja ke Pak Herman Khairun. Pak Herman, tadi Pak Hasto juga sudah mengatakan ini dengan ketulusan, dengan kerendahan hati. Ini nampaknya bukan goda-goda dan tampaknya ini serius. Kira-kira Demokrat akan tergoda tidak? Atau tetap pada koalisi perubahan? Kami dengan kerendahan hati juga mengaturkan terima kasih atas disebutkannya nama Mas AHY dalam bakal calon wakil presiden atau radarnya bakal calon wakil presiden di PDIP. Namun tentu banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan. Tadi selain etika politik yang telah disampaikan oleh Ketua Umum, tentu kami juga sudah menjajaki dan bahkan sudah merumuskan terhadap nilai-nilai perubahan. Bagaimana untuk mencapai terhadap perubahan yang diharapkan oleh rakyat. Ini sudah menjadi pembahasan dan perumusan yang mendalam gitu ya. Dan bahkan saya kira tadi saya kenapa harus menarik pada sebuah teori politik, high politik and low politik, karena berbicara di tingkatan low politik tentu kita memiliki gap gitu ya, memiliki perbedaan cara pandang. Bagaimana memandang saat ini situasi bangsa negara dan bagaimana ke depan. Ini kan juga menurut saya tidak mudah untuk dirumuskan. Yang kedua, tapi dalam beberapa bulan ini masih ada kemungkinan perubahan tidak sih? Namun yang kedua, high politiknya saya kira PDIP membangun sebuah situasi dinamika politik yang lebih mencair gitu ya. Dan inilah sebetulnya cara-cara membangun demokrasi yang lebih sehat gitu ya. Artinya siapa boleh menyebut siapa partai koalisi mana bisa menyebut siapa untuk wakilnya. Itu kan sah-sah saja dan pada akhirnya kan akan diputuskan di dalam koalisinya. Nah, jadi menurut saya pada tataran nilai-nilai kebangsaan ini sangat bagus untuk iklim dinamika meredakan sebuah tensi politik yang tentu meningkat di akhir-akhir ini. Saya kira bagus gitu. Namun kalau berbicara persoalan apakah ke depan seperti apa yang akan dilakukan oleh Partai Demokrat berikut dengan Ketua Umum kami Mas AHY, tentu kami tetap fokus untuk bersama-sama koalisi perubahan dan sambil menunggu kapan Mas Anies akan menyebutkan nama calon bakal wakil presidennya, sehingga kemudian juga langkah ini akan diikuti dengan konsolidasi nasional atau kita juga akan melakukan akselerasi konsolidasi secara nasional berikut bagaimana mengkonsolidasikan partai-partai dan tentu dengan para pendukungnya. Oke, sebelum ke Mas Hanta saya akan ke Pak Hasto. Pak Hasto, menempatkan lawan di ruang yang bisa mendapatkan kekuasaan. Ini menurut Anda logik tidak sih? Menurut Anda memungkinkan tidak sih? Karena kan publik sebenarnya juga sudah tahu hubungan Demokrat dan PDI Perjuangan bisa dikatakan tidak semulus jalan tol. Ya, kalau kita melihat arahnya, ini kan sebenarnya sangat positif. Apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, suatu langkah-langkah terobosan sesuai dengan spirit partai di dalam Rakernas ini. Karena semangat gotong royong itulah. Dan kalau kita lihat dari Bung Karno kan beliau betul-betul mengidolakan semangat persatuan, berjuang adanya front nasional. Kalau Ibu Mega itu kokoh di dalam prinsip, tapi juga menyelesaikan krisis. Kemudian kalau almarhum Mas Taufik itu kan merangkul. Sehingga yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan perpaduan dari ketiga tokoh yang ada di PDI Perjuangan tersebut. Sehingga dalam konteks ini meskipun ada barier-barier, tetapi kami meyakini barier itu bisa ditembus melalui suatu dialog. Apalagi Mas Herman tadi menegaskan saat ini pun masih menunggu terkait dengan keputusan dari Pak Anies. Sambil menunggu kan bagus, bertemu dengan Mbak Puan, saya dampingi, kemudian berdialog
untuk masa depan bangsa dan negara. Kalau Iran Arab Saudi aja bisa bertemu, masa kita tidak bisa bertemu? Jadi ini alasan PDIP untuk tidak mengumumkan dalam waktu dekat bacawa pres Ganjar Pranowo ya? Karena memang tahapan KPU kan juga pada bulan Oktober dan setiap partai saat ini fokus melakukan konsolidasi. Dan disinilah kami rumuskan seluruh tahapan-tahapan strategis terkait dengan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang kepemimpinannya senafas dan kemarin ditegaskan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa Pak Ganjar ini berani, Pak Ganjar ini juga memenuhi berbagai kriteria-kriteria untuk melanjutkan dari kepemimpinan dari Pak Jokowi, sehingga arahnya sudah semakin jelas. Nah, sekarang tinggal bagaimana Partai Demokrat setelah Mbak Puan menyampaikan suatu pernyataan yang menurut saya spiritnya adalah spirit gotong royong yang Spirit menjadi jati diri gotong bangsa royong. kita. Selalu ada hal yang positif di dalam dialog. Oke, jadi Apalagi kalau kita lihat sebentar lagi akan berusaha kan mempertemukan sudah AHY dan Mbak Puan ya. menyatakan ketemu. Ini momentumnya untuk bertemu sambil menunggu tadi dikatakan Pak Anies Baswedan. Digoda lagi nih kayaknya ya. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat seperti ini kan tawarannya serius. Ini sirkulasi Pilpres akan seperti apa nih menuju Oktober? Ya, dari statement Mbak Puan tadi kan kelihatan ya, setelah menyebutkan nama orang-orang dalam pemerintahan, Menteri Pak Jokowi, Pak Mahfud, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Mas AHY. AHY-nya itu disebut Mbak Puan, bukan merespon pertanyaan media kalau nggak salah saya nangkap. Misalnya, apakah Mas AHY masuk? Bukan itu, tapi memang sengaja menyebutkan itu. Artinya ini saya kira menarik ya, seperti saya katakan tadi, saya mengulang sedikit bahwa ini memperkuat posisi tawar AHY. Ternyata di seberang pun, tanda petik lawan kompetitor pun, itu menjadikan AHY ini posisi yang cukup kuat sebagai cawapres potensial. Nah, kenapa di dalam misalnya Anies tidak mempertimbangkan? Harusnya itu posisi tawar satu. Yang kedua, ini akan punya efek dampak pada soliditas koalisi kalau ini direspon serius oleh Demokrat. Yang ketiga, kalau itu terjadi, maka efek ketiganya Anies Baswedan, Mas Anies, ini bisa juga terganggu, bahkan lebih dalamnya terancam untuk bisa running di 2024. Iya, urutannya itu tadi, direspon, apalagi tadi Mas Hasto bilang ada pertemuan Mas AHY dan Mbak Puan, serius, tinggal respon Demokrat juga serius atau enggak, begitu. Ini juga, kalau peta politik betul akan berubah. Kalau ini kejadian, misal saja ya, meskipun saya tadi mengatakan probabilitasnya kecil, saya belum melihat ada tanda-tanda atau hilal politiknya, Demokrat dan PD Perjuangan akan bersatu belum ada, kalau dari sisi saya. Tapi bukan tidak mungkin. Jadi kalau ini kejadian ya semua akan terkaget-kaget. Ini was-was juga ini, terutama teman-temannya Pak Herman, Partai Demokrat di PKS dan di Nasdem terutama pasti was-was. Tapi di saat yang sama kecerdikan ini membuat PD Perjuangan juga posisi tawarnya kuat juga, membuka spektrum. Kalau kita bicara kebangsaan ya bagus, mencair semuanya. Tapi juga membuat peluang ke semuanya. Semua akan melihat peta ini akan berubah. Termasuk Pak Jokowi dan sebagainya. Termasuk sirkulasi politiknya ya? Iya, termasuk situasi politik, komposisi, konfigurasi koalisi bisa jadi akan berubah. Bahkan ini merubah pola. Kenapa saya bilang probabilitasnya kecil? Kan biasanya PD Perjuangan, Mas Hasto ya, selalu memperhatikan kombinasi. Misalnya nasionalis religius, politisi teknokrat, Jawa luar Jawa, seterusnya. Dan PD Perjuangan soal kandidasi sudah selesai. Dia punya golden ticket, tanpa koalisi bisa. Yang diperhatikan dua, soal winning the election, memenangkan pasangan ini, dan governability, menyukseskan pemerintahan, komposisi ini pemerintahan yang efektif. Dari sisi strategi terakhir saya tambahkan Cynthia, mungkin nggak ini terlaksana, mungkin bagi Mas Ganjar kebutuhan elektoral Mas Ganjar ada dua kan, dia memperluas, memaksimalkan ceruk yang sudah ada, dipenuhin ceruknya itu, berarti cari basis yang sama-sama misalnya pendukung Pak Jokowi, atau mendapat baru. Kalau mengajak AHY dan kita sudah cukup tangkap, Mas Hanta. Saya masih ada pertanyaan yang mengganjal nih ke Pak Hasto. Pak Hasto, ada 10 nama yang disebut Mbak Puan yang menjadi radar sebagai bacawa pres Pak Ganjar. Kalau Mas AHY ini di urutan keberapa dari 10 nama tersebut? Kami tidak berbicara urutan, kami berbicara suatu kombinasi dari siapa yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Terlebih di Rakernas ini kami sudah rumuskan hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan visi misi dan agenda strategis dari Pak Ganjar. Dari nama-nama yang ada termasuk Mas AHY tentu saja
kemudian kami godok secara dinamis, dan di above the line-nya dilakukan komunikasi politik, di below the line-nya kami melakukan berbagai kajian secara seksama terhadap bagaimana kombinasi antara Pak Ganjar Pranowo dan berbagai nama-nama cawapres tersebut memang membawa aspek elektoral di satu sisi, tapi di sisi yang lain juga menggambarkan bahwa yang dilakukan PDI Perjuangan suatu gagasan besar bagi kemajuan Indonesia Raya. Pemilu itu merangkul berbagai kekuatan politik, dan bagaimana agar di dalam Pilpres yang akan dilaksanakan pada bulan Februari nanti betul-betul sebagai suatu kontestasi gagasan yang tercermin dari kombinasi antara Pak Ganjar dan wakilnya. Maka berbagai nama termasuk Pak Basuki, Menteri PUPR, itu kami lakukan kajian. Karena itulah suatu hal yang lebih bagus apabila ya dilakukan pertemuan-pertemuan sehingga dialog yang dikatakan Mas Hanta Yuda untuk mengatasi berbagai barier itu bisa dicairkan, dan kemudian kita bisa melangkah bersama untuk masa depan. Melangkah bersama untuk masa depan. Terakhir singkat saja Pak Herman, ini kayaknya kan udah diajak untuk bertemunya serius. Jikalaupun sudah ada bertemu, apakah ada bergen-bergen politik kah nanti ketika Mas AHY ketemu dengan Mbak Puan? Singkat saja. Dalam konteks dialog, dalam konteks komunikasi politik, tentu bagi Demokrat terbuka saat ini dengan partai-partai manapun. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan Ketua Umum juga bertemu dengan Pak Erlangga misalkan dari Golkar, dan rombongan bersama dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Prabowo. Artinya bahwa dalam konteks dialog dan mencarikan jalan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depan, saya kira terbuka. Dan kalau kemudian tadi Mas Hasto membuka ruang dialog PDI Perjuangan dengan Demokrat, ya bagi Demokrat juga terbuka untuk berbicara persoalan tataran kebangsaan. Jadi ruang dialog terbuka. Untuk itu kita akan nantikan kapan pertemuannya, mungkin besok, mungkin lusa, kita tunggu saja. Terima kasih Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Pak Herman Kairon, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mas Hasto.